Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Nahmaduhu subhanahu ala jazili in'amihi haqqa hamdi wa nashkuruhu subhanahu ala ghaziri fadlihi haqqa syukri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah limpahkan kepada kita karunia iman, karunia amal dan as-sabat alal iman wal amal. Istiqamah di atas iman dan di atas amal sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat ini tercatat sebagai pahala sedekah di sisi Allah, dan majelis ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap waktu yang kita lalui insyaallah menjadi catatan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tafsir dalam surah Al-Ikhlas, di mana pada pertemuan yang lalu kita baru sampai ayat pertama dan sedikit daripada ayat yang kedua dalam surah Al-Ikhlas. Dan ini surat sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya adalah surat yang sangat agung sekali. Ya, meskipun jumlah ayatnya sedikit, termasuk surat-surat pendek sekali. Ya, hanya berapa ayat surat Al-Ikhlas? 4 ayat saja. Tapi keagungan surat itu tidak dilihat dari jumlah ayat. Ini surat meskipun jumlah ayatnya 4 ayat, tapi sebagaimana kata Nabi, ta'dilu thuluthul Quran, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Kalau dibaca dengan penuh rasa mahabbah, rasa cinta, maka kata Nabi, ahabbakallah, Allah telah mencintaimu karena engkau telah mencintai ayat ini, mencintai surat ini. Ini menunjukkan keistimewaan dan keutamaan daripada surah Al-Ikhlas. Hadis-hadis tentang itu sudah kita bahas, keutamaan daripada surat Al-Ikhlas. Di ayat yang pertama Allah mengatakan qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Ahad itu tidak ada dua, tidak ada tiganya, tidak ada tasniyah, tidak ada jamaknya. Kalau wahid ada isnani, ada salasah. Ya. Kalau ini ahad, ahad itu tunggal, ya. Esa, dan berarti dia esa di dalam penciptaan, dia esa di dalam tadbir, pengaturan, dia esa di dalam kekuasaan dan kerajaannya, dia esa di dalam ubudiyah, penyembahan, dan tidak ada syirikat, sekutu di dalam itu semua. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyindir manusia-manusia yang menyembah selain Allah, kata Allah dalam Quran surah Fatir surat yang ke-35 ayat 13, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, dan orang-orang yang kalian sembah selain Allah, mereka tidak mempunyai apa-apa walaupun qitmir, ya, setipis kulit ari. Enggak ada yang dimiliki dan tidak ada yang bisa menciptakan, ya, sekecil itu. Ini sidang Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah menyindir dalam surah Al-Hajj surat yang ke-22 ayat 73, kata Allah, ya ayyuhan nasu duriba mathalun, telah dibuat sebuah perumpamaan, fastami'u lahu, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan ini. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang atau makhluk yang kalian sembah selain Allah, lan yakhluqu dzubaban, mereka selamanya tidak akan pernah mampu untuk bahkan menciptakan seekor dzubab. Apa dzubab? Lalat. Mereka tidak bisa menciptakan bahkan seekor lalat. Walau ijtama'u lah, walaupun semuanya berkumpul.
para ahli berkumpul, para dokter berkumpul, para seniman berkumpul, ya, para apalagi semua berkumpul, mereka tidak akan mampu. Lan tufidul abad, menunjukkan selamanya. Lan yakhluqu dzubaban, mereka tidak akan pernah bisa menciptakan seekor lalat yang benar-benar lalat seperti yang kita sekarang lihat, bukan robot-robotan lalat, ya, atau yang mirip-mirip lalat. Yang mirip-mirip lalat, selama disebut mirip berarti bukan lalat. Kalau masih disebut mirip, ya, semirip apapun dia bukanlah barang atau jenis itu sendiri. Maka inilah menunjukkan kelemahan manusia. Jadi Allah itu esa dalam khalqiyahnya, dalam penciptaannya, dalam tadabirnya, ya, bahkan di dalam pengaturannya, dalam pemberian rezekinya, hanya Allah yang menentukan. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, dia yang melapangkan rezeki siapa yang dia kehendaki dan menyempitkan rezeki siapa yang dia kehendaki. Tidak mesti orang yang lebih lama kerjanya, lebih capek kerjanya, lebih melelahkan, lebih mengancam nyawa, itu lebih besar pendapatannya, rezekinya daripada orang yang hanya santai-santai. Tidak bisa begitu. Semua dalam pengaturan dan skenario-nya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirat Allah Subhanahu wa taala, ini makna Allah Ahad, ya. Qul huwallahu ahad. Dan keyakinan ahad ini membuat sosok sahabat seperti Bilal bin Rabah cukup membuatnya bertahan di atas keimanannya meskipun dia disiksa, ya, dianiaya sedemikian berat, menyakitkan, ya, meskipun dia budak, tapi namanya manusia, tetap manusia, ada rasa sakit, ya. Tapi ternyata hatinya lebih bahagia meskipun dia disiksa, dia kemudian dianiaya, dia dimasukkan ke dalam pasir sampai tenggelam, sampai leher tinggal kepala, lalu ditindih dengan batu besar, dicambuk, ya, kita kepanasan aja udah luar biasa, ya, kita kemudian kacepet wes terus ngagoak, ya. Bagaimana kalau sampai ditindih seperti apa yang dialami oleh Bilal. Tapi keluar dari lisannya Bilal adalah kalimat apa? Ahadun ahad. Artinya apa? Qul huwallahu ahad. Aku hanya bergantung kepada Ia yang Maha Esa. Aku hanya berharap kepada Ia yang Maha Esa. Aku hanya takut kepada Ia yang Maha Esa. La malja'a wala manja minhu illa ilaih. Tidak ada tempat bernaung, berlindung, berlari darinya kecuali hanya kepadanya. Ini keyakinan Qul huwallahu ahad. Dan keadaan-keadaan tertentu, ya, yang kita lalui dalam episode kehidupan, Allah buat terkadang kita menghadapi suatu persoalan untuk memurnikan ketauhidan kita kepada Allah. Maksudnya, kadang kita, ya, ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Ya. Kita berharap kepada seseorang, kepada satu lembaga, kepada instansi, kepada si fulan, kepada tokoh, kepada saudara, kepada siapapun selain Allah, besar harapan kita. Oleh Allah kemudian dibuat harapan itu menjadi sia-sia. Ya, ternyata tidak sesuai harapan. Untuk apa? Salah satunya untuk menanamkan ke dalam hati kita ahadiyatullah, ya, keesaan Allah, agar lebih bergantung, berharap, bersandar hanya kepada Ia yang Maha Esa. Jadi pelajaran hebat daripada Bilal bin Rabah, meskipun sekali lagi seperti yang pernah disampaikan, Bilal itu konon bukan karena dia mengucapkan ahad itu, memang karena itulah yang dia hafal daripada surat Al-Ikhlas, gitu ya. Jadi karena memang mungkin keawaman sehingga ngapalkan surat Al-Ikhlas belum hafal gitu. Baru hafalnya adalah kata ahad. Tapi kata ahad saja itu sudah membuat Bilal setegar itu,
sekokoh itu imannya, ya, sehingga dia tidak mau meskipun ditawari oleh Umayyah bin Khalaf, udah pura-pura aja ngomong, ya, aku kembali kepada nenek moyangku, ya. Kata Umayyah, karena Umayyah sendiri sudah kelelahan, kecapean, ya. Jadi kata Amr bin As yang waktu itu nonton, ya, dengan Khalid bin Walid, kata Amr bin As, menurutmu siapa yang kecapean, ya? Yang menyiksa ataukah yang disiksa, ya? Karena yang kelihatan putus asa malah siapa? Umayyahnya yang menyiksa Bilal bin Rabah. Nah, bisa sampai seperti itu. Keimanan itu membentuk jiwa seorang hamba. Kemudian apalagi masuk di ayat yang kedua, lebih kuat lagi Allah ingin menanamkan rasa bersandar kita hanya kepadanya yang Maha Esa. Allah katakan Allahus Samad. Dialah Allah As-Samad, ya. Allah tempat bergantung segala sesuatu kepadanya, dan ia tidak bergantung kepada sesuatu apapun. Jadi yang disebut dengan As-Samad artinya semuanya bergantung kepadanya, ya. Tidak ada satupun yang tidak bergantung kepada Allah. Manusianya, jinnya, malaikatnya, langit, bumi, gunung, bulan, bintangnya, semua alam semesta ini bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap tarikan nafas kita sangat bergantung kepada Allah. Maka inilah Allah As-Samad yang di dalam genggamannya seluruh urusan manusia, seluruh urusan alam semesta. Biyadihil amr wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di tangannya lah segala urusan. Urusan kita, urusan bahkan urusan kecil, urusan sepele sampai urusan besar ada di dalam genggamannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yasmudu ilaihi kullu syai', bergantung kepadanya segala sesuatu, dan dia tidak bergantung kepada yang lain. Walaupun Allah punya malaikat, tapi tidak sama seperti raja punya menteri. Raja bisa memerintahkan menteri dan menteri pasti taat kepada raja. Tapi bedanya Allah dengan malaikat kepada malaikat, dengan raja kepada para menteri. Kalau para menteri tidak ada, raja bisa memimpin kerajaannya tidak? Tidak mungkin. Ya, karena dia butuh kepada menteri. Allah, seandainya malaikat semua diwafatkan, dihilangkan, apakah Allah masih bisa menjaga alam semesta? Bisa, karena dialah, ya, yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Nanti ada masa di mana diwafatkan seluruh makhluk, ya, termasuk adalah para malaikatnya, ya. Manusia sudah jelas semua mati, binatang mati, hewan semua mati, malaikat yang jumlahnya tak terbatas semuanya mati, sampai yang terakhir Israfil, Jibril, malaikat maut semuanya mati. Maka Allah mengatakan anal jabbar, anad dayyan, anal malik, ya. Dialah Allah satu-satunya yang maha hidup, dan dia pula yang nanti akan menghidupkan kembali Jibril, menghidupkan kembali Israfil, menyuruhnya untuk meniupkan sangkakala. Dengan tiupan itu Allah hidupkan lagi seluruh makhluk. Nah, betul-betul yang kita jadikan sandaran ini bukan sesuatu yang lemah, bukan sesuatu yang kecil, bukan zat yang juga dia berharap kepada kita. Kalau kita bersandar kepada seseorang, dia pun punya sandaran dan punya harapan. Ya. Nah, maka ayat ini ingin mengajarkan kepada kita melatih diri untuk hanya bersandar kepada As-Samad yang hakiki, ya, yang memang layak, pantas satu-satunya untuk dijadikan sebagai sandar. Dan ini harus betul-betul dirasakan. Ini yang tergantung iman kita. Sejauh mana iman kita kuat, sejauh itu pula rasa bersandar dalam hati kita kepada Allah menjadi sangat kuat. Jadi ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran itu karena kurangnya rasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cemas yang berlebihan, takut sakit,
takut terkena ini, takut terkena itu, takut ini, segala macam. Kenapa? Karena sandarannya tidak ada. Ya, selama ini dia bersandar kepada dokternya, bersandar kepada obatnya, bersandar kepada suaminya, bersandar kepada istrinya, bersandar kepada anaknya. Sehingga ketika itu mereka tidak ada, maka menjadi manusia-manusia yang putus asa. Nah, di sini Allah ingin mengajarkan Allahus Samad, dialah Allah As-Samad. Yang kata Ibnu Abbas, maknanya sangat panjang, sangat banyak. Maknanya adalah dia adalah Sayyid alladhi qad kamula fi su'udih, yaitu adalah dia penguasa yang kekuasaannya sempurna, wasyarif alladhi qad kamula fi syarafih, yang dia itu maha mulia, yang sempurna kemuliaannya, wal azim alladhi qad kamula fi azamatih, yang maha agung, yang sempurna keagungannya, wal halim alladzi qad kamula fi hilmi, yang maha santun, yang maha sempurna kesantunannya, wal alim alladzi qad kamula fi ilmi, yang maha tahu dan maha sempurna pengetahuannya. Jadi segala sesuatu yang dimasalahkan oleh kita, ya, semuanya akan bergantung kepada Allah. Dialah nafi, ad-dar, yang memberikan manfaat, yang menjaga kita daripada segala bahaya, yang sempurna penjagaannya. Dialah asy-syafi, dialah yang maha menyembuhkan, yang sempurna syifanya. Nah, kalau udah begini, Masya Allah, ya, dalam hati kita ada semacam tumaninah, ada sakinah, ada ketenangan. Jadi kenapa kita selama ini merasa sendiri, merasa tidak ada yang menemani, merasa galau? Karena kurang rasa samadnya, rasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan sebaliknya, lebih banyak berharapnya kepada siapa? Kepada manusia. Dan itu yang paling banyak membuat kita kecewa. Ya, karena manusia itu bukan tempat bersandar, dia itu juga butuh sandaran. Ya, inilah bedanya manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada perkataan menarik dan indah daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ia mengatakan bahwa sesungguhnya seorang hamba kullama kana adalla lillah, semakin ia menghinakan dirinya kepada Allah, wa a'zama iftiqaran ilaih, semakin menunjukkan rasa fakirnya kepada Allah. Ini bisa beda setiap kita. Ada yang merasa enggak butuh kepada Allah karena semua masalah beres, semua urusan selesai. Jadi jarang berdoa, jarang meminta, jarang menangis kepada Allah karena kesehatan alhamdulillah dijamin BPJS. Ya, terus apalagi? Ya kan, jadi nggak ada yang ditakutkan, nggak ada yang dikhawatirkan. Pendidikan anak juga sudah ada, diasuransikan, itu ya. Mobil, motor semua sudah diasuransikan. Untuk apa lagi Allah? Ya, semua sudah dijamin, ya. Jadi tenang. Ini yang paling berbahaya ada dalam diri manusia, merasa istaghna. Istaghna itu apa? Merasa tidak butuh kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya akhirnya kadang Allah buat kita buntu, ya, menemukan satu masalah besar, supaya apa? Supaya ngajeritnya kepada Allah. Tuh Allah mah kumaha teu karunya kepada orang, ya. Sampai-sampai tetap Allah kasih sayangnya dalam bentuk seperti itu, supaya apa? Kamu salah selama ini dengan, ya, merasa tenang-tenang saja karena Allah sudah ada jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, atau jaminan apalagi sembako dan sebagaimana yang lain-lainnya. Ya, nutu dongkap-dongkap itu kayak gitu kan. Ya. Kemudian Allah buat kita mendapatkan kesulitan supaya kita menjerit kepada Allah. Di sini kata Syekhul Islam, seseorang ketika semakin dia merendahkan dirinya kepada Allah, menunjukkan kefakirannya kepada Allah, wa khudu'an lahu, dan semakin menunjukkan ketundukannya kepada Allah, kana aqraba ilaihi wa a'azzalah wa a'zama liqadrihi fa as'adul khalqi a'dhamuhum 'ubudiyatan lillah. Maka orang seperti inilah yang paling dekat dengan Allah dan dimuliakan oleh
Allah. Dan orang yang paling agung ya, kadar kedudukannya di sisi Allah Jalla wa'ala. Makanya konon Firaun nggak pernah sakit, Pak. Firaun itu termasuk orang yang tidak pernah sakit gitu. Sehingga makin merasa apa? Makin merasa dirinya Tuhan. Nah, ini orang tuh kalau nggak pernah sakit bisa begitu gitu. Ya. Jadi kalaupun sakit harus bersyukur. Gitu. Ya. Orang kalau nggak pernah punya masalah bermasalah. Ya. Hidup kalau tidak pernah punya masalah itu masalah. Karena hakikatnya hidup itu masalah. Gitu. Asal jangan buat masalah. Gitu. Memang begitu Allah bilang, ya, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mengatakan dia beriman padahal dia tidak menamatkan masalah, mendapatkan ujian. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan orang-orang sebelum kalian semuanya sudah mendapatkan ujian. Dari ujian dan masalah itu fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibun. Ada yang memang betul-betul jujur dengan keimanan, ada yang berdusta dalam keimanannya. Nah, hadirin Allah, inilah hakikat hidup. Semua adalah ujian. Ya. Nah, maka kemudian fa'as'adul khalqi, orang yang paling bahagia kata Syekhul Islam adalah a'dhamuhum, orang yang paling tinggi tingkat penghambaannya kepada Allah. Jadi ibadah itu kan dikata abdun. Abdun itu artinya abad itu dikata tariqul mu'abbad. Tariqul mu'abbad artinya jalan yang diinjak. Jadi kita itu seperti tanah yang diinjak-injak untuk menunjukkan apa? Kerendahan kita di sisi Allah. Tapi makin kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, a'azzalah, dia malah semakin dimuliakan oleh Allah. Ya. Nah, sebaliknya kalau manusia makin merendahkan diri di hadapan makhluk, ya, dia akan semakin direndahkan serendah-rendahnya. Meskipun dia punya titel, punya jabatan, tapi dia seseorang hamba makhluk, maka dia ada tetap manusia yang paling rendah. Karena nggak boleh seseorang untuk menghamba kepada manusia. Seandainya ada seorang yang boleh aku perintahkan untuk menghamba dan bersujud kepada seseorang, aku perintahkan seorang perempuan, istri, untuk bersujud kepada siapa? Kepada suami, tapi itu pun dilarang. Jadi yang menghamba kepada orang itu artinya apa? Taat buta. Ya. Apapun yang diperintahkan oleh tuannya dilaksanakan. Tidak peduli halal atau haram, benar atau salah. Yang penting tuannya senang. Nah, ini yang disebut dengan hamba manusia, hamba makhluk. Nah, yang Allah perumpamakan dalam Quran bermacam-macam. Ada yang seperti kalbi, seperti seekor anjing, yang penting dapat daging, yang penting dapat tulang. Siapapun yang ngasih, ya, dia akan terus menggonggong. Ada juga digambarkan seperti khinzir, ya, ada juga digambarkan seperti kirdun. Apa kirdun? Monyet, ya, kemudian babi dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Maka kemudian wa amal makhluk, ya, adapun kepada manusia, kama qila, sebagaimana dikatakan, ihtaj ila man syi'ta takun asirah. Ihtaj ila man syi'ta, butuhlah engkau kepada siapa yang kau kehendaki, takun asirah, engkau akan jadi tawanannya. Ya, kalau kita selalu bergantung kepada si fulan, alan, kepada seorang, kita akan jadi asirah, akan jadi tawanan dia, ya. Karena apa? Karena hidup kita seolah apa? Bergantung kepadanya. Ya, kita jadi kaku, keluh untuk berkata-kata, untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Karena saya sudah ditanggung semua oleh dia. Ya, semuanya makan, kebutuhan sehari-hari, kemudian sekolah, kemudian pekerjaan, saya ditanggung semua oleh dia. Nah, kita jadi asirah, akan jadi tawanan dia. Wastaghni amman syi'ta takun nadhira, maka istaghni amman syi'ta, cukupkan dirimu tanpa membutuhkan kepada mereka, takun nadhira, engkau akan setara dengannya. Ya. Kau akan jadi setara. Kenapa ya? Karena tidak, kalaupun membutuhkan, saling dan sama-sama saling membutuhkan. Ini kepada makhluk. Wa ahsin ila man syi'ta takun amirah. Dan kalau kata Syekhul Islam kita ingin menjadi amir, menjadi pemimpin, maka ahsin ila man syi'ta, berbuat baiklah kepada siapapun
maka engkau akan menjadi amirah, engkau akan menjadi pemimpinnya. Ini dengan makhluk. Kaidah dengan makhluk. Kalau dengan Allah berbeda tadi. Makin kita banyak meminta, banyak butuh, banyak memohon, banyak merendahkan diri, makin diangkat, makin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat daripada Allahus Samad yang Nabi ajarkan kepada kita di setiap sebelum kita tidur, di penghujung doa-doa sebelum tidur, kita disunahkan untuk baca doa apa? Di penghujung doa tidur kan banyak ya. Apa doa tidur diantaranya? Bismika Allahumma, mau bismika Allahumma ahya, bismika amut boleh, atau bismika Allahumma amutu wa ahya boleh, nggak usah ribut gara-gara itu beda gitu ya. Atau kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi ya. Baca juga kemudian surat Al-Kafirun. Banyak zikir-zikir sebelum tidur. Tapi jadikan doa terakhirnya adalah doa ini. Allahumma inni, siapa yang hafal? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Terus Pak? Wa fawwadtu amri ilaika. Terus Pak? Kedah boboh lah matinya. Ya kedah wa alja'tu dhahri ilaika rabbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Nah, minimal apal ilaika nawe hungkul lah gitu kan. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi rasulikal ladzi wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Ini jadikan doa terakhir ketika kita mau tidur. Dia tong main dugsep woy gitu kan, mau tidur itu. Ini luar biasa doanya. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Aku sandarkan urusanku semuanya kepadamu. Aku sandarkan punggungku kepadamu. Jadi ini doa melepas penat, Pak. Ya, Cung yang punya kepenatan hidup ada di sini. Kelihatan wajah-wajah penat nih. Wajah-wajah penat ya. Masalah kita banyak atau sangat banyak? Sangat banyak atau luar biasa banyak? Nah, iya, berarti butuh doa ini nih barusan. Doa anti penat gitu. Ya Allah, aku sandarkan punggungku kepadamu. Ya. Tidak ada tempat berlari bernaung darimu kecuali hanya kepadamu. Ya tenang. Dan kalau kita mati setelah baca doa itu, kata Nabi, mitta 'alal fitrah, kau mati di atas fitrah kesucian. Nah, itu bentuk ketauhidan. Gitu. Yakin dengan Al-Ahad As-Samad, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ketiga Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, ia tidak beranak, wa lam yulad, dan juga tidak diperanakan. Ini bantahan Allah terhadap orang-orang yang menyatakan Allah punya punya anak. Orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen menganggap Allah punya anak, yaitu Isa. Orang Yahudi menganggap ya Uzair itu adalah anaknya Allah. Orang-orang musyrikin Mekah juga menganggap yang sama kepada Allah. Allah punya anak-anak perempuan. Siapa anak-anak perempuan Allah? Banatullah. Para malaikat. Ya, orang-orang musyrik menganggap demikian kepada Allah. Maka Allah membantah dengan ayat ini, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak, juga tidak diperanakkan. Tidak punya istri sehingga punya anak, juga bukan lahir daripada bapak dan seorang ibu. Ya, maka kalau seandainya Allah melahirkan, niscaya akan timbul syarik, timbul sekutu. Berarti akan ada dua Tuhan. Dan dua Tuhan ini kalau kemudian sama-sama berarti mirip, dua-duanya sama kekuatan tapi keinginannya berbeda, bisa berbahaya. Gitu kan ya. Yang satu hujan, yang satu kemarau, gimana coba? Setengah hujan, setengah kemarau gitu kan. Kata Tuhan yang satu siang, satu lagi malam, bisa repot. Nanti main perasaan Tuhannya gitu kan. Nah, ini yang tidak mungkin, dan inilah kelucuan orang-orang yang menganggap bahwa
Tuhan itu berbilang, Tuhan itu punya anak, Tuhan itu diperanakan. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah tuduhan-tuduhan orang-orang kufar, tuduhan-tuduhan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik kepada Allah, dan ini adalah bentuk adiyah kata Allah. Ya, sikap jahatnya makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah itu meskipun dikatakan seperti itu, ini sama saja, mohon maaf, bapak ibu disebut pezina, gitu kan? Disebut melakukan sesuatu yang haram. Ini kan tuduhan keji. Nah, tidak ada tuduhan yang lebih keji kepada Allah daripada mengatakan Allah itu punya anak. Tapi tidak ada juga yang lebih bersabar dari sikap yang buruk kecuali Allah. Allah itu paling bersabar atas sikap makhluk dan sikap hambanya. Meskipun sudah dituduh dengan sekian banyak tuduhan yang mengerikan, Allah masih kasih rezeki itu manusia. Allah masih kasih nafas itu manusia. Allah bahkan mudahkan urusannya. Bahkan dia punya pasangan, dia punya anak, dia punya tempat tinggal. Bahkan dia punya pekerjaan. Padahal dia sudah menuduh keji kepada Allah. Itulah bentuk ya kesabarannya siapa? Allah SWT. Sebagian disebut dalam hadis riwayat Bukhari, ma ahadun asbaru ala adan sami'ahu minallah. Tidak ada satu pun yang lebih bersabar atas sesuatu yang sampai kepadanya kecuali Allah. Yad'una lahul walad. Mereka ya menuduh Allah punya anak, walad. Tsumma yu'afihim wa yarzuquhum. Tapi Allah masih memaafkan mereka dan masih memberikan mereka rezeki. Ya. Maka ini adalah bentuk ya kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwa Allah berfirman. Jadi hadis apa namanya? Kalau Nabi berkata Allah berfirman, namanya hadis apa? Hadis qudsi. Cirinya hadis qudsi itu adalah perkataannya begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala. Atau sami'tullah azza wa jalla yaqul. Aku mendengar kata Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis qudsi. Apa kata Allah? Syatamat ibni Adam wa ma yanbaghi lahu ayyashtumani. Sesungguhnya Bani Adam telah mencelaku dan tidak pantas bagi mereka untuk mencelaku. Wa tukadzibuni wa ma yanbaghi lahu, dan mereka mendustakanku dan mereka tidak pantas untuk mendustakanku. Jadi manusia kata Allah telah mencela Allah, telah mendustakan Allah. Apa bentuk celaan manusia kepada Allah? Kata Allah, amma syatmuhu faqauluhu innali walada. Maka celaan manusia kepadaku, hinaan manusia kepadaku adalah ketika mereka mengatakan aku punya anak. Jadi gambarannya seperti tadi, Bapak Ibu. Ya, jadi manusia aja dituduh berzina, ini adalah perkara yang paling ya menyakitkan. Atau ibu seorang perempuan dituduh punya anak tanpa suami, ya ini adalah tuduhan yang sangat menyakitkan. Makanya berat sekali Maryam ketika punya anak tanpa suami. Dan betul-betul meskipun dia sosok manusia yang paling disucikan, tapi makhluk di sekitarnya, manusia di sekitarnya tetap aja menuduh dengan tuduhan yang buruk. Padahal tahu Maryam adalah sosok manusia yang suci. Tapi begitu manusia. Ya, maka apalagi ketika seseorang menuduh Allah punya anak. Nah, maka ini adalah bentuk celaan manusia kepada Allah. Adapun bentuk takdibuhu fa qauluhu laysa yu'iduni kama bada'ani. Yaitu adalah bentuk orang mendustakan Allah adalah ketika mereka menganggap bahwa Allah tidak bisa mengembalikan mereka dari kematiannya. Karena orang-orang kafir menganggap za'ama alladziina kafaru allan yub'atsu. Mereka menganggap orang itu tidak akan dibangkitkan setelah diwafatkan. Ini bentuk takdib, bentuk pengingkaran kedustaan daripada manusia kepada Allah. Nah, maka hadirin Allah, disinilah kalau saya begitu mantap hati keyakinan haramnya mengucapkan Natal. Ya, haramnya mengucapkan Natal. Karena ketika mengucapkan Natal sama dengan juga ikut peserta di dalam satu keyakinan bahwa telah lahir bukan Nabi Isa dalam keyakinan mereka kan? Yang mereka lahir adalah anaknya Allah.
yang kemudian dipertuhankan juga oleh mereka. Gitu. Nah, keyakinan ini yang kita jangan masuk ke dalamnya. Toleransi tidak berarti sampai merubah, merusak akidah keyakinan. Mereka yakin, ya silahkan itu keyakinan mereka. Tanpa kita harus ikut meramaikan, ikut tahniah namanya. Selamat itu mengucapkan itu artinya tahniah. Tahniah itu mengucapkan selamat, artinya ikut bahagia, ikut senang. Ikut senang, ikut bahagia, orang merayakan keyakinannya. Keyakinannya itu menganggap bahwa Isa ibnullah. Isa adalah anaknya siapa? Allah. Maka ketika kita mengucapkan, ikut-ikut mengucapkan itu, sama saja dengan kita pro bahagia. Bahkan bisa jadi, walaupun orang saya tidak meyakini bahwa itu, tapi bentuk itu yang bermasalah. Apalah artinya kata? Oh, kata itu inti segala sesuatu. Bukankah kita jadi muslim gara-gara sebuah kata? Bukankah bapak ibu halal menjadi suami istri gara-gara sebuah kata? Enggak sekedar kata. Nah, maka inilah keyakinan yang sesungguhnya jangan suka dikasih syubhat-syubhat kita. Syubhat-syubhat itu yang menyamarkan sehingga akhirnya nggak apa-apa kok, mendingan cari yang aman. Karena ini masalah apa? Masalah akidah. Tergelincir sedikit karena kebodohan, ya, karena ikut-ikutan syubhat, akhirnya kita yang nanggung sendiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam, ya, terkait dengan perkataan Allah punya anak, yaitu Isa itu adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ya, dalam surat Maryam ayat 88 sampai 93. Wa qalu takhadar rahmanu walada. Dan mereka berkata Allah yang Maha Pemurah itu punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat munkar. Saking munkarnya perkataan ini hadirin. Maka jangan sampai terlintas untuk mengatakan kalimat itu. Sampai-sampai Allah mengatakan apa? Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Sampai-sampai apa kata Allah, hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu dan bumi belah karena ucapan itu dan gunung-gunung runtuh gara-gara ucapan itu. Ini bukan perkataan main-main. Mengucapkan bahwa telah lahir anaknya Allah itu. Walaupun atas nama toleransi, tapi toleransi tidak sampai merusak akidah. Makanya hal seperti ini lebih baik cari aman. Anda'u lirrahmani walada, karena mereka mendakwa bahwa Allah yang Maha Pemurah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, sedangkan tidak layak dan tidak pantas Allah Ar-Rahman punya seorang anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmanu abda, bahwa sesungguhnya semua yang ada di langit dan di bumi tidak akan ada seorang pun yang datang kepada Allah melainkan sebagai seorang abda. Apa artinya abda? Hamba. Semuanya hamba. Nabi Isa hamba, Uzair hamba, malaikat hamba, matahari yang disembah hamba, api yang disembah hamba. Semua datang kepada Allah sebagai abda, sebagai hamba. Maka tidak pantas, sekali lagi dalam keyakinan saya, tidak pantas sedikit pun seorang muslim ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal. Karena maknanya itu adalah kita ikut bertahniah, ikut bergembira, ikut senang, ikut campur di dalam keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan kita. Cukuplah toleransi adalah dengan membiarkan mereka merayakan hari raya mereka sesuai keyakinan mereka. Mungkin nanti sedikit lagi setelah adzan insyaallah boleh ayat 4-nya. Barakallahu fikum. Baik, hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, kita tuntaskan sedikit lagi daripada bahasan surah Al-Ikhlas, surat yang ke-112 ayat yang keempat. Allah mengatakan walam yakun lahu kufuwan ahad. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Lam yakun, tidak ada seorang pun lahu baginya kufuwan, yang setara, ahadun, seorang pun. Tidak ada yang setara, yang sekufu istilahnya dengan Allah, seorang pun, siapapun. Maka ini menunjukkan
penegasan daripada kedudukan dan ketinggian, keluhuran, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang sekufu dalam segala sesuatunya. Maka ketika tidak sekufu berarti tidak ada yang dipertuhankan selain Allah. Karena kalau ada anak, ada bapa, ada dua Tuhan, maka harusnya saling berbagi kekuasaan. Ya. Dan kalau berbagi kekuasaan, ya ini berarti masing-masing ya terbagi, tidak sempurna kekuasaannya. Ya. Jadi kalau masih ada tandingan, nah ini kan celaka Tuhan di dalam mengatur alam semesta. Kalau punya anak berarti bapaknya sempat muda, kemudian jadi tua gitu kan, akhirnya punya anak, terus istrinya di mana gitu ya. Ya, terus nanti anak tuh nggak gedean, terus bagaimana? Nah, ini mengenal muda, mengenal bayi, mengenal tua kan gitu. Maka kenapa kata Buya Hamka disebut al-ikhlas, salah satunya ikhlas itu kemurnian logika. Jadi orang yang awam saja ngerti bahwa nggak mungkin ada dua Tuhan. Pakai akal cerdas saja udah cukup gitu. Kemudian berpikir orang tidak akan menganggap ada dua Tuhan. Ya, Tuhan itu harus satu dan tidak ada yang setara dengannya. Tidak ada yang berbagi kekuasaan dengan. Coba aja kalau sekarang di satu negeri ada dua presiden aja, ada dua raja, ya pasti tidak akan pernah akur, karena masing-masing punya apa? Kepentingan dan kekuasaan. Maka apalagi kalau ini alam semesta ada dua Tuhan. Nah, maka di mata Allah Subhanahu wa taala ini makna yang pertama dikata lam yakul lahu kufuwan ahad. Makna berikutnya menunjukkan bahwa Allah tidak sama dengan makhluk. Kita melihat tapi tidak maha melihat. Allah maha melihat. Kita mendengar tapi tidak maha mendengar. Allah maha mendengar. Kita tahu tapi tidak maha tahu. Allah maha tahu. Ya, maka Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Jadi kalau pernah terbetik dalam pikiran kita tentang Allah, maka itu pasti bukan Allah. Ya, menggambarkan seolah-olah Allah itu selama masih bisa digambarkan oleh akal pikiran kita, maka jelas itu bukanlah Allah. Kalaupun Allah menyebut tentang punya tangan, Allah juga punya pendengaran, Allah punya apa lagi? Penglihatan, sama, basar, kemudian apa lagi? Allah berbicara, Allah punya kursi. Jangan digambarkan kursi Allah juga kursi al-barokah begini gitu kan. Ya. Kursinya Allah itu ya, pokoknya kalau masih bisa dibayangkan itu bukan punya Allah. Jangan Allah dululah. Surga aja kata Nabi nggak bisa dibayangkan. Pernah membayangkan bapak-bapak cantiknya bidadari belum? Sudah pernah belum membayangkan seperti siapa bidadari surga itu? Pernah belum? Kalau masih terbayang, itu bukanlah bidadari. Jadi selama masih bisa terbayang keindahannya, itu bukanlah surga. Selama masih bisa membayangkan dahsyatnya neraka, pedihnya neraka, ngerinya neraka, itu bukan neraka. Karena apa yang hakikatnya lebih dahsyat dari apa yang bisa dibayang. Itu baru surga. Itu baru neraka. Bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata para ulama ini sebagai bantahan terhadap kaum mutasyabihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk, juga kaum mu'attilah yang menafikan sifat-sifat Allah. Menafikan itu artinya apa? Seolah Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya pendengaran, Allah tidak punya mata, padahal Allah menyebutkan ya punya biyadihi, punya tangan, punya kekuasaan, punya apa lagi? Punya pendengar, penglihatan. Tapi tidak sama dengan makhluk. Jadi tidak perlu kita untuk berpikir. Makanya kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah. Berpikir itu tentang ciptaan Allah. Jangan mikir tentang apa? Zatiyah Allah, wala tafakkaru fi zatillah. Kenapa? Fa innaka lam taqdir qadrah. Karena engkau tidak akan sampai. Coba bayangkan oleh Bapak Ibu. Sakumaha gedena Allah, coba gitu. Ya, dibayangkan. Pasti bakal mentok, nggak akan sampai. Yang ada malah menjadi orang gila. Kenapa nggak akan sampai kepada tujuan? Nah, ini yang disebut dengan surat Al-Ikhlas. Maka sudah mantap dengan pilihan Bapak Ibu yang suka baca surat Al-Ikhlas dalam setiap sholatnya. Ya, jadi karena ini surat yang sangat agung. Jadi ayat dalil, ayat nama. Kenapa Pak Al-Ikhlas lagi, Al-Ikhlas lagi? Kamarige, jangan gitu ya. Terus dijelaskan gitu.
Padahal kan sakit kita ayatnya dihafal. Ya, sembunyikan alasan sesungguhnya. Ini bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Diakhiri dengan kifat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.